Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat, edisi 40 hari masa Prapaskah. Dasar firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai ke 21. Saya akan membaca ayat yang ke-17 saja, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Demikian jauh firman Tuhan. Salah satu tujuan kitab suci mencatat kehidupan dari orang-orang yang beriman adalah supaya kehidupan mereka yang baik itu bisa menjadi teladan. Di sini Paulus menyuruh jemaat di Filipi untuk mengikuti teladannya. Tetapi sebelumnya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Paulus sudah terlebih dahulu menyuruh mereka untuk mengikuti teladan Kristus sebagai teladan yang tertinggi. Paulus hanyalah manusia biasa yang juga tidak luput dari dosa. Dan sebagai manusia yang berdosa di dalam diri kita, jika terpisah dari Kristus, maka tidak ada sesuatu yang baik untuk diteladani. Hanya karena adanya kasih karunia dan pekerjaan Allah di dalam diri kita, maka barulah kita bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi sebuah teladan bagi orang lain. Paulus bisa menjadi teladan karena sebelumnya ia mengikuti Kristus. Maka dalam Filipi 3 ayat 17 sampai ke 21, Paulus mengajarkan pentingnya untuk meneladani orang-orang yang tepat. Paulus sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana cara berpikir yang benar supaya mereka bisa bertumbuh menuju kesempurnaan. Mereka harus memandang diri belum sempurna dan terus-menerus berlomba secara serius untuk mencapai garis akhir. Dan di sini dibutuhkan seorang teladan. Itulah yang dibahas dalam pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Kata benda jadilah pengikutku. Bukan berarti Paulus merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Dalam hal ini Paulus sedang tidak menyombongkan diri seolah-olah dia sudah baik. Karena Paulus sudah menyatakan secara jelas, mengatakan bahwa ia sendiri belum sempurna. Maka mengikuti teladan Paulus berarti pula mengikuti kerendahan hatinya yang mau mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Karena jika Paulus ingin menyombongkan diri, tentu dia tidak menyertakan orang-orang lain sebagai figur yang dicatat dalam pasal ketiga ayat 17b. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Mungkin di sini Paulus sedang memikirkan rekan kerjanya Timotius dan Epaphroditus. Ayat 17b yang juga mengajarkan bahwa keteladanan itu berkaitan dengan gaya hidup seseorang, bukan pribadi seseorang. Keteladanan ini dimulai dengan memperhatikan skopeo, melihat dengan seksama, melihat dengan teliti, tidak bisa sambil lalu begitu saja. Maka meneladani seseorang harus dilakukan secara intensional. Kata memperhatikan di sana juga mengandung makna waspada, berhati-hati. Mungkin Paulus sedang mengkaitkan nasihat ini dengan kata berhati-hati, yang artinya bahwa kita tidak boleh hanya mengamati orang-orang yang salah, tetapi juga orang-orang yang benar. Sama seperti kita harus benar-benar mengamati guru-guru palsu supaya tidak mengikuti kesesatan mereka. Kita juga harus benar-benar mengamati orang-orang yang rohani supaya kita mengikuti kesalehan mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang rasul, kehidupan Paulus memang layak menjadi teladan bagi jemaat. Demikian juga orang-orang beriman lainnya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa keteladanan mereka tetaplah tidak sempurna. Namun ada satu pribadi yang memberikan keteladanan secara sempurna dalam hidup ini. Pribadi itu bernama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, di mana kesempurnaan keteladanannya telah ditunjukkan sampai tuntas, sampai mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita dituntut bukan hanya sekedar meneladani para orang-orang beriman yang dipakai Tuhan dalam mengenapi karyanya, namun secara khusus
kita diarahkan untuk meneladani pribadi Tuhan Yesus, Anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Dengan meneladani pribadi Tuhan Yesus, maka kehidupan kita pun dengan sendirinya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang berkenan dan menjadi teladan bagi orang lain dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keteladanan yang telah Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Bahkan keteladanan-Mu membawa Engkau harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan hidup yang sempurna bagi kami. Amin.